Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari langkah para pelajar Stopia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 memengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Rikorodormo, Jong Sumatera Bon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamiten Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Jadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian, pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Ambon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kami bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajah ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.
Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Seperti itu, Bung, akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang akan menjadi suatu masalah. Setelah berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta Kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan saat Kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam suatu organisasi pemuda Indonesia. Kongres pertama, usai kongres para panitia ini, inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk mengabulkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya masing sendiri, sehingga saat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres kali ini. Kita memasukkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota daerah pertimbangan. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu mereka beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah lawan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan pendidikan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Bahasa ini sangat penting, sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung, padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Yang berpikir seperti itu, jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua nanti. Kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan di kongres kedua di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. Ini bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II disiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara dan diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito, pelaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini, membuka acara disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada Kongres pertama kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus melaksanakan Kongres kedua kali. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, dari Java, dari Sumatera, Sekarukun, dari Ambon, dari Minahasa, dari Batak, Sulawesi, dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan bagi bangsa Indonesia. Pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Perwakilan rakyat Jawa Batak
Kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah Telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah mensepakati adanya persatuan dan kesatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajahan. Semuanya telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang kemerdekaan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Pidato terakhir dari Sugono Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun rangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Kongres Pemuda kali ini telah diadvokasi oleh para pemuda-pemudi dari Jong Jawa, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi, memutuskan kami Pak Putra Putri Indonesia mampu berdarah satu tanah air Indonesia. Kami Putra Putri Indonesia mampu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia. Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.